Duh, Joli mana sih? Ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Don! Ih, kamu habis dari mana aja? Ditungguin loh. Aku habis dari rapat OSIS. Kita kan mau podcast. Tes apa? Podcast sama adik PLS itu loh. Oh, terus mana sumbernya? Iya ya, mana sih? Kok lama banget? Permisi. Iya. Misi Kak, boleh duduk nggak? Boleh dong, duduk aja. Karena kalian udah sampai di sini, kita mulai podcastnya aja yuk. Ayo, Boleh? boleh. Hello everyone, welcome to Petrakes. Lis, tau nggak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Jolines. Nama saya Felis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Boleh dong perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ken. Perkenalkan, nama saya Ceris. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai podcastnya aja ya. Nah, kita di sini mau bahas apa nih? Hayo, ada yang tebak nggak kita mau bahas apa? Mungkin kita mau bahas PLS ya? Bener banget, keren banget kamu bisa nebak. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih. Kalian kan udah ngelakuin PLS ya? Itu tuh berapa hari? Kami menjalani PLS selama sepanjangnya 5 hari. Seru nggak PLS? Ya seru lah, masa enggak sih? Terus kayak kegiatan apa sih yang bikin seru? Mungkin yang gamesnya tuh seru banget. Contoh gamesnya? Aku nggak tahu nama gamenya apa, tapi yang Mafia sama Detektif. ya itu. Oh iya, Mafia tuh konsep gamesnya kayak gimana sih sampai bikin seru banget gitu? Iya, kenapa sih bisa seru banget menurut kalian? Konsep gamesnya itu berdasarkan dari kita itu harus nebak yang mana mafianya. Nah terus kan ada beberapa role-nya juga. Jadi ada mafia, ada dokter, polisi, detektif, sama ada hunter yang terakhir ya benar. Nah terus kerjaannya itu kalau yang mafia itu kan kita harus ngebunuh tanpa diketahui oleh si polisi. Tapi kalau yang jadi kalau buat tugas detektif itu tadi kita harus nebak yang mana yang mafianya, tapi dia nggak bisa ngebunuh. Kalau polisi kan dia harus nebak sama dia bisa ngebunuh juga. Tapi kalau dokter itu kerjaannya dia harus dia bisa nyelamatin satu orang gitu, yang bisa dibilang bukan mafia gitu. Nah terus kalau hunter itu kalau dia meninggal dia bisa bawa orang buat meninggal sama dia juga. Gitu. Terus nih, itu kan gamesnya ya. Ada nggak sih sesinya yang menurut kalian tuh seru banget gitu? Ada sih. Menurut aku sih yang baris berbaris. Walaupun sebenarnya aku tuh awalnya kayak kurang bisa baris berbaris, tetapi karena diajarin baris berbarisnya itu dengan sabar juga telaten, itu lama kelamaan akhirnya juga aku bisa. Kalau Ken gimana? Aku sih suka baris berbaris karena di sana kami bisa diajarkan dengan Sri Eriko dengan sangat baik. Jadi kami bisa lebih mengerti cara baris berbaris itu bagaimana, seperti jalan di tempat, langkah tegak maju jalan, dan lain-lain. Kalau Ken kan diajarinnya kayak gitu. Kalau Ceris gimana? Apa aja yang diajarin? Karena memang progresnya memang masih berjalan ya, lebih tepatnya. Jadi kita masih bagian yang jalan di tempat karena mau dilancarin dulu, terus setelah itu ya udah. Emang siapa sih yang ngajarin kamu? Citere. Oh iya. Terus kalau misalnya selain Citere, di sesi lain ada nggak panitia yang paling kamu ingat? Si Felis, si Jolines, sama sih kayaknya itu aja. Oke. Kalau Ken gimana? Paling Bang Noven, si Feli, sama si Jolines. Oke. Kalau misalnya guru, ada nggak nih sesi yang paling diingat sama nama gurunya? Waktu sesi demonstrasi ekskul yang saat demonstrasi English Club dan IT Club, yaitu Sri Eriko sama Sarfirano. Ngejelasin apa aja tuh? Di English Club kami main game seperti trivia, pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada topik masing-masingnya seperti musik, game, film, kartun, dan lain-lain.
Waktu demonstrasi IT Club, kami diajarkan oleh Sir Filemon seperti basic-basicnya untuk belajar IT, seperti benda yang digunakan apa, aplikasi yang digunakan apa. Serius gimana? Kalau saya sih yang paling sukain tuh yang sesinya Pare. Kalau aku sih palingan yang sesi partial yang tentang anti bullying, sama satu lagi itu tata tertib sama memsri. Apa aja tuh yang dibahas dari yang anti bullying sama yang tata tertib masing-masing? Kalau yang anti bullying itu mengajarkan kita bagaimana cara kita harus berhenti bullying karena memiliki dampak secara mental juga fisik yang buruk. Nah, terus kalau untuk yang tata tertibnya itu mengajarkan kita cara untuk berperilaku yang baik agar mencerminkan nilai Kristiani. Nah, Nilai Kristen itu apa aja kalau boleh tahu? nilai-nilai yang sesuai dalam firman Tuhan yang sudah pernah diajarkan di sekolah BPK juga. Itu aja sih. Terus cara kamu melakukan kegiatan yang menolak bullying itu kayak gimana? Mungkin dengan cara kita tidak suka mengejek teman kita, maupun itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, karena kedua-duanya mungkin bisa menyinggung orang yang kita ejek, walaupun ejekan itu mungkin bersifat bercanda, tetapi mungkin mereka juga bisa mikir bahwa itu bukan bercanda gitu. Oke. Thank you Charis, thank you Ken. Sekarang kita main game aja ya. Nama game apa Jol? Mystery box. Jadi cara mainnya, aku bakal kocok, terus kalian boleh ambil kertasnya dan jawab pertanyaannya. Nah, boleh diambil. Spill cita-cita kamu dong. Cita-citaku mau jadi graphic designer karena aku suka bikin desain grafis, dan aku merasa aku find joy in the process of making it. Kalau cita-cita aku sih arsitek, karena emang dari dulu aku suka menggambar dan aku juga suka mengimajinasikan tentang bangunan-bangunan yang unik-unik. Cara kalian mencapai cita-cita itu gimana? Boleh Charis dulu. Kalau aku itu caranya mungkin dengan cara belajar yang rajin dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap hari aku, karena kita nggak mungkin bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Mungkin kalau aku sih berarti menggambar lebih giat dan juga belajar lebih dalam tentang dunia arsitektur dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Eskul yang menurut kamu menarik? Eskul yang menurut aku menarik sih futsal, karena memang aku suka main bola ya. Dan di sana aku juga bisa bermain dengan teman-teman, berlatih lebih giat saat bermain bola. Kalau aku sih IT Club, karena menurut aku yang diajarkan itu benar-benar berguna dan bisa terpakai di kehidupan kita masing-masing dan bisa menambah skill juga. Boleh diambil lagi. Target yang mau kamu capai untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan, aku ingin menjadi lebih giat belajar dan meningkatkan nilai-nilai aku, terutama pada pelajaran-pelajaran yang aku nggak begitu bisa. Nah kan semua orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tetapi aku mau melakukan semaksimal mungkin dengan bantuan Tuhan. Kalau aku sih mungkin untuk lebih rajin belajar, meningkatkan nilai-nilaiku dan untuk meningkatkan skillku pada
cara untuk menggambar bangunan-bangunan dan pada skill arsitektur. Ada kepikiran untuk masuk OSIS gak? Sebenarnya ada, tapi mungkin dipikir-pikir lagi ya, soalnya tanggung jawabnya besar banget. Tapi sebenarnya sih di dalam pikiranku aku pengen banget untuk masuk OSIS. Mungkin aku sih mau, tapi kadang-kadang aku suka kurang bisa memanage waktu dan yang lain-lain karena memang banyak kerjaan-kerjaan yang lain juga. Tapi kalau kita jadi OSIS kan kita mendapatkan pengalaman yang lebih dan mungkin mendapat belajar untuk menjadi seorang pemimpin atau leader. Jadi masih ada consideration. Kamu mau dikenal sebagai siswa yang seperti apa? Kalau saya sih maunya dikenal sebagai siswa yang jago public speaking, sama kalau bikin grafis desain itu lumayan bagus tanpa template karena memang hobiku memang gitu. Dan mungkin bagus. Kalau aku sih ingin dikenal sebagai murid yang jago gambar, jago di bidang seni, dan juga pintar dalam hitung-hitungan di dalam matematika. Oke, makasih. Thank you guys. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih. Bye-bye.